Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Pratama dari mahasiswa Universitas Pancasakti akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar ekonomi makro dengan judul penentu suku bunga menurut pandangan Keynes. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang. Bagaimana kedua faktor tersebut antara penawaran dan permintaan uang akan menentukan suku bunga dapat diterangkan dengan menggunakan gambar sebagai berikut ini. Pada gambar ini menunjukkan kurva penawaran uang MS0 dan MS1. Kurva permintaan uang itu MD. Sumbu tegak lurus menunjukkan bahwa suku bunga dan sumbu datar menunjukkan jumlah permintaan uang dan jumlah permintaan uang oleh masyarakat. Kurva penawaran uang tersebut berbentuk tegak lurus karena penawaran uang tidak ditentukan oleh suku bunga. Bank sentral akan menyediakan uang sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh sebab itu, besarnya tidak tergantung pada suku bunga. Sebaliknya, suku bunga itu sangat mempengaruhi permintaan uang. Kalau suku bunga dan tingkat pengembalian modal rendah, masyarakat itu lebih suka memegang uang daripada menginvestasikannya. Oleh sebab itu, semakin rendah suku bunga, maka semakin besar jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat. Berdasarkan sifat ini, kurva permintaan uang MD itu menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Maksudnya, jika suku bunga rendah, maka permintaan uang itu akan semakin rendah. Maka semakin permintaan uang itu akan semakin tinggi karena masyarakat akan menarik uangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan suatu contoh penentu suku bunga, yaitu terhadap deflasi di Indonesia. Deflasi adalah itu suatu gejala atau keadaan di mana harga-harga barang secara umum mengalami penurunan dan berlangsung secara terus-menerus. Dalam hal ini menyebabkan kerusuhan dalam dunia ekonomi. Deflasi di Indonesia. Dalam 4 bulan terakhir, Indonesia itu mengalami deflasi yang menarik perhatian berbagai pihak. Badan Pusat Statistik mencatat pada Agustus 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan, atau terjadi penurunan indeks harga konsumen atau IHK dari 106,09 pada Juli 2024 menjadi 106,06 pada Agustus 2024. Deflasi yang beruntun terjadi di pertengahan 2024 ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas. Penurunan harga komoditas ini merupakan komoditas yang menyumbang deflasi antara lain itu adalah bawang merah, daging ayam ras, tomat, dan telur ayam ras. Namun, komoditas seperti gula pasir, minyak goreng, dan beras masih menjadi perhatian khusus mengingat harganya yang masih sangat tinggi di pasaran. Meskipun harga yang lebih rendah dapat menguntungkan konsumen, namun deflasi yang berkepanjangan bisa menjadi tanda adanya masalah ekonomi yang lebih besar, seperti penurunan daya beli masyarakat dan penurunan pendapatan produsen. Dampak deflasi terhadap perekonomian di Indonesia. Jika dilihat dari sisi makro, penurunan harga yang diakibatkan turunnya permintaan menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah karena menunjukkan konsumsi rumah tangga ikut menurun. Hal ini berpotensi menurunkan kontribusi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi, mengingat konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi. Deflasi juga dapat menurunkan investasi karena suku bunga sangat rendah. Karena suku bunga yang sangat tinggi, masyarakat lebih suka untuk memegang uang.
mengatasi dampak deflasi terhadap perekonomian di Indonesia. Dalam kasus deflasi yang terjadi di Indonesia selama periode 1 Mei sampai dengan 31 Agustus 2024, peran bank sentral seperti Bank Indonesia dan perbankan punya peran penting untuk menurunkan tingkat deflasi di Indonesia. Deflasi yang terjadi beruntun selama berbulan-bulan merupakan tanda krisis ekonomi akan terjadi jika pemerintah sebagai pemangku kebijakan tidak melakukan upaya yang maksimal dalam menurunkan tingkat deflasi. Salah satu cara untuk mengatasi dampak deflasi adalah dengan menentukan tingkat suku bunga. Suku bunga Bank Indonesia dari bulan Januari sampai dengan Agustus itu pada periode Maret dan April itu mengalami kenaikan tingkat suku bunga dari 6% menjadi 6,25%. Hal ini terjadi adalah untuk menekan inflasi pada saat bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Karena permintaan uang tersebut akan meningkat drastis. Jadi pada kurva penawaran uang ini berbentuk tegak lurus karena penawaran uang tidak tergantung oleh suku bunga. Hal ini karena masyarakat akan berbondong-bondong melakukan permintaan uang untuk membeli keperluan bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Jadi Bank Indonesia menyediakan uang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, besarnya tidak tergantung pada suku bunga, sehingga masyarakat tidak memperlukan kenaikan tingkat suku bunga pada bulan tersebut. Seiring berjalannya waktu, Bank Indonesia menetapkan suku bunganya sebesar 6,5% dari periode Mei sampai dengan Agustus 2024, di saat masyarakat tidak melakukan penawaran dan permintaan uang pasca puasa dan Lebaran. Pada rentan waktu tersebut, masyarakat mengurangi daya belinya sehingga Indonesia mengalami deflasi selama periode Mei 2024 sampai dengan Agustus 2024. Pada saat kenaikan deflasi yang cukup signifikan selama periode tersebut, Bank Indonesia melakukan cara yaitu dengan menurunkan tingkat suku bunga pada periode September. Seperti gambar di samping ini, seperti gambar ini, tujuannya agar masyarakat dapat melakukan penawaran dan permintaan uang, sehingga daya beli masyarakat kembali kembali normal. Pada saat penurunan suku bunga Bank Indonesia adalah cara yang dapat mempengaruhi permintaan uang oleh masyarakat. Kalau suku bunga Bank Indonesia rendah, masyarakat akan lebih suka memegang uang daripada investasikannya. Oleh sebab itu, semakin rendah suku bunga, maka semakin besar jumlah uang yang diminta, sehingga memungkinkan masyarakat untuk sehingga memungkinkan daya beli masyarakat meningkat dan dapat menurunkan angka deflasi yang sempat naik cukup signifikan. Penurunan suku bunga ini diharapkan untuk menjaga kelangsungan operasional dan pekerjaan di berbagai sektor manufaktur, seperti manufaktur, perhotelan, pariwisata, retail, dan energi serta konstruksi, sehingga menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui berbagai insentif, seperti pengurangan birokrasi, pemberian insentif pajak bagi investor. Selain itu, menciptakan lingkungan menarik bagi investor asing untuk berinvestasi sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dari contoh kasus di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa teori teori yang dikembangkan oleh Keynes ini sangat mempengaruhi tingkat suku bunga yang terjadi saat ini di Indonesia. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.